Baik, kita lanjutkan topik kita yang tadi. Dari yang poin yang nomor 4, kita lanjutkan ke poin yang nomor 5, yaitu mengubah cara belajar. Jadi keunggulan-keunggulannya mengubah cara belajar. Sejak terjadinya wabah COVID-19 di Indonesia, masyarakat semakin familiar dengan proses pembelajaran online atau pembelajaran daring. Proses pembelajaran online atau pembelajaran daring tersebut baru dapat dilaksanakan jika prasarana yang mendukungnya terpenuhi, dari jaringan sampai kuota internet. Berbeda dengan sekarang, dahulu proses pembelajaran harus dilakukan di dalam ruangan. Pengajar dan pelajar diharuskan bertatap muka agar tercapainya proses belajar mengajar. Kemudian yang keenam, mengubah cara bersosial. Sejak ditemukannya aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, cara kita bersosialisasi juga ikut berubah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengguna media sosial yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. Kemudian terdapat 5 komponen dari multimedia. Dari kombinasi 5 komponen tersebut, maka terciptalah yang dinamakan multimedia. Berikut ini adalah kelima komponen tersebut. Yang pertama, teks. Yang kedua, grafik atau gambar. Yang ketiga, audio. Yang keempat, video. Yang kelima, animasi. Yang pertama, teks. Teks adalah data yang terdiri dari karakter-karakter yang menyatakan kata-kata atau lambang-lambang. Teks juga dapat diartikan sebagai seperangkat tanda yang ditransmisikan dari seorang pengirim kepada seorang penerima melalui medium tertentu atau kode-kode tertentu. Di dalam komputer terdapat beberapa media teks, diantaranya yang pertama adalah plain text, yaitu suatu jenis berkas komputer yang berupa teks tidak terformat berbentuk kode ASCII. Kode ASCII singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. ASCII dibuat berdasarkan alfabet Inggris. Jadi kemudian dipublikasikan pada tahun 1967 dan diupdate pada tahun 1986. ASCII terdiri dari 95 karakter yang printable dan 32 karakter yang non-printable. Kemudian selanjutnya ada rich format text. Rich format text merupakan sekumpulan teks yang telah diformat. Karena telah diformat, rich format text ini mampu menampilkan teks-teks yang dengan format sederhana, seperti huruf tebal, paragraf, dan lain sebagainya. Contoh rich format text adalah pada saat kita mengetik dengan menggunakan WordPad. Pada WordPad, plain text telah diformat sedemikian rupa dengan menggunakan aturan atau teks atau tanda tertentu sehingga teks tersebut dapat di bold, di italic, di underline, diwarnai, dan diganti fontnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hypertext. Hypertext atau teks yang bersifat saling terhubung. Jadi hypertext merupakan teks yang bersifat saling terhubung. Hypertext sebenarnya sama dengan teks biasa atau plain text. Namun perbedaan pada plain text, pada hypertext suatu teks dapat terhubung dengan teks pada dokumen yang lain. Hypertext pertama sekali diperkenalkan oleh Ted Nelson pada tahun 1965. Adapun contoh dari hypertext adalah HTML dan XML. HTML atau yang singkatan dari Hypertext Markup Language merupakan suatu standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Dengan HTML, kita dapat mengontrol tampilan web atau konten dari web tersebut. Yang kedua, mempublikasikan dokumen secara online. Yang ketiga, membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran atau transaksi online. Yang keempat, menambahkan objek-objek seperti image, audio, dan video, bahkan dokumen HTML. Yang kelima, mendukung link. Jadi, link merupakan sebuah hubungan dari satu dokumen ke dokumen yang lain. Sedangkan XML atau Extensible Markup Language adalah sebuah bahasa yang didesain untuk keperluan penyimpanan dan pertukaran data antara beragam macam sistem. Jadi
HTML ini digunakan untuk penyimpanan data. Selanjutnya, komponen dari multimedia adalah grafik atau gambar. Gambar atau grafik merupakan suatu representasi spasial dari suatu objek dalam pandangan 2 dimensi atau 3 dimensi. Gambar juga dapat diartikan sebagai kombinasi antara titik-titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek. Sedangkan gambar digital adalah suatu gambar yang nilai-nilai intensitas cahaya pada setiap titiknya sudah melewati proses sampling dan kuantisasi. Titik di mana suatu gambar disampling disebut picture element atau pixel. Nilai intensitas warna pada suatu pixel disebut grayscale level. Kemudian terdapat 3 jenis gambar. Yang pertama adalah visible image, yaitu gambar yang terlihat seperti gambar yang dapat dilihat, seperti lukisan, foto, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah non-visible image, yaitu suatu objek yang bukan gambar namun dapat dipresentasikan dalam bentuk gambar, seperti pengukur suhu, pengukur tekanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada abstract image, yaitu gambar yang tidak nyata, yang berbasiskan perhitungan aritmatik. Contohnya dari gambar ini adalah fraktal. Fraktal merupakan sebuah gambar atau pola yang rumit, tidak terhingga, yang yang memiliki kemiripan pada setiap skala zoomnya yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya pada gambar digital terdapat 2 jenis format, yaitu format gambar raster atau bitmap dan format gambar vektor. Format gambar raster atau bitmap adalah objek gambar yang dibentuk berdasarkan titik-titik dan kombinasi warna. Sedangkan format gambar vektor merupakan objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik dan garis dengan menggunakan rumus matematika tertentu. Kelebihan dan kekurangan dari gambar bitmap dan vektor adalah format gambar bitmap memiliki display speed dan image quality yang lebih bagus dibandingkan dengan format gambar vektor. Sedangkan format gambar vektor memiliki kelebihan pada penggunaan memori dan kemudahan dari proses editing. Dari sini kita dapat menentukan format gambar apa yang kita gunakan berdasarkan kebutuhan dari gambar yang kita inginkan. Untuk gambar seperti gambar pemandangan dan landscape, format gambar yang bagus adalah format gambar bitmap. Oleh karenanya, para fotografer profesional menggunakan format gambar bitmap ini untuk menyimpan gambar hasil foto mereka. Sedangkan gambar vektor banyak digunakan untuk membuat ilustrasi seperti kartun, animasi, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan pada komponen multimedia selanjutnya, yaitu audio. Audio merupakan suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda yang berada pada rentang frekuensi sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Suara atau bunyi biasanya merambat melalui udara. Suara atau bunyi tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Hal ini dikarenakan suara merambat membutuhkan media rambat. Cepat rambat audio atau suara di udara sekitar 340 meter per sekon. Cepat rambat ini akan berubah tergantung medium rambatnya. Berdasarkan frekuensi, suara dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah infrasound, yaitu suara yang berada frekuensinya sekitar 0 Hz sampai 20 Hz. Infrasound merupakan suara infrasonik atau infrasound merupakan suara rendah yang tidak dapat didengar oleh organ telinga manusia. Rentang suara ini sama dengan yang digunakan oleh seismometer untuk mendeteksi gempa bumi. Contoh hewan yang dapat mendengar pada rentang frekuensi ini adalah gajah dan kucing. Sekian dulu, kita break dulu. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.